Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya, Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kebebasan pikiran, kebebasan waktu, dan kebebasan finansial. Saya tidak tahu apakah Anda sudah pernah mendengar 3 istilah yang menjadi judul video kita kali ini, atau baru mendengar ketika saya menyampaikan di awal video ini. Tapi saya pribadi pernah mendengar konsep-konsep yang menjadi judul video ini beberapa tahun lalu, di mana kurang lebih definisinya kebebasan pikiran adalah satu keadaan di mana pikiran kita tidak ruwet, ya, tidak pusing memikirkan kehidupan. Kebebasan waktu adalah di saat kita bebas menentukan waktu, kapan kita mau kerja, kapan kita mau waktu keluarga, kapan kita waktu untuk istirahat, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kebebasan finansial, adalah ketika seseorang sudah tidak lagi mikir kalau mau mengeluarkan duitnya. Bahasa gampangnya adalah kalau misalkan kita ke restoran, ada menu, di situ ada kolom makanan dan ada kolom harga. Nah, katanya orang yang bebas finansial itu tidak lagi melihat kolom harga, hanya melihat mau beli apa. Oke lah, tidak masalah definisi 3 hal itu, dan pasti semua orang mungkin menginginkan 3 hal itu, ya. Nah, cuman yang jadi menarik adalah ketika 3 hal ini dijadikan sebuah syarat atas satu sama lainnya. Misalnya gini, dulu yang saya pahami adalah bahwa untuk bisa mendapatkan kebebasan pikiran itu syaratnya adalah kebebasan finansial. Jadi duitnya kudu banyak dulu baru pikirannya akan bebas. Atau duitnya kudu banyak dulu nanti akan bisa mendapatkan kebebasan waktu. Setelah saya renungkan baik-baik, ternyata teman-teman semua justru kuncinya bukan di ketiganya, tapi kuncinya adalah pada kesadaran. Karena saya sudah seringkali melihat bahwa ada orang yang uangnya sudah banyak tetapi dia juga nggak pernah punya waktu. Saya juga sudah sering melihat orang yang dia waktunya cukup banyak, pengangguran itu kan waktunya banyak, ya, tapi ya pikirannya ruwet gitu loh, nggak punya duit juga. Atau ada orang yang dia nggak punya waktu kerja terus, pikirannya ruwet, ya, dan juga nggak punya duit gitu loh. Jadi memang idealnya kita imbang di ketiganya. Namun kalau misalkan kita boleh memilih sebuah tahapan, maka tahapan yang paling utama adalah kita sadar dulu bahwa yang menentukan kita itu bisa bebas pikiran, bebas waktu, bebas finansial adalah kita sendiri. Teman-teman, kalau Anda amati baik-baik, semua itu tidak ada ujungnya. Ketika Anda menganggap bahwa nanti saya kalau udah punya uang sekian, saya akan bisa bebas pikiran, pikiran saya akan lebih tenang, saya akan lebih bahagia. Percaya sama saya bahwa di angka itu, maka keinginan Anda bisa lebih besar daripada yang Anda inginkan sekarang. Sekarang Anda merasa uang 10 juta kecil, nanti akan ada satu level di mana 1 miliar itu kecil buat Anda, dan Anda menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada habisnya. Jadi kalau dikatakan uangnya harus banyak dulu, nanti bisa bahagia, bisa tenang, enggak juga. Meskipun memang kekurangan uang juga bikin pikiran jadi ruwet. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana kita sadar betul bahwa kitalah yang sesungguhnya saat memutuskan kita mau tidak diperbudak oleh uang, tidak diperbudak oleh waktu, dan tidak diperbudak oleh pikiran. Kesadaran inilah yang perlu kita latih, sehingga kita menjadi tuan atas pikiran, tuan atas uang, tuan atas waktu. Saya belajar dari pengalaman kemarin saya jalan-jalan ke Eropa. Mungkin ada, karena beberapa inbox istri saya, kayaknya enak ya jadi Pak Arif jalan-jalan gitu, sekalian ada pekerjaan, jalan-jalan kemana-mana. Pada awal-awal di sana saya cukup stres karena begitu banyak perbedaan culture, perbedaan aturan, dan yang jelas perbedaan kurs mata uang. Ya, di sana untuk pipis saja butuh 1 euro, ya 15.000. Anda mungkin melihat saya begitu bahagia, begitu happy, begitu freedom, ya. Tetapi sesungguhnya saya tidak sedemikian begitu juga. Saya butuh waktu untuk bisa menikmati berada di Eropa. Jadi hidup memang selalu saling melihat. Kita bisa melihat orang lain kayaknya waktunya lebih banyak, padahal yang waktunya lebih banyak melihat uang kita lebih banyak.
Atau mungkin kita melihat ada orang yang uangnya lebih banyak, dia melihat kita waktunya lebih banyak untuk keluarga. Kemudian mungkin Anda melihat juga orang uangnya banyak, waktunya banyak, tapi sebenarnya orang itu melihat kayaknya kita lebih damai pikiran dan hatinya. Nggak akan pernah selesai teman-teman semua. Sebagaimana kalau Anda melihat saya bisa renang tiap hari kayak gini, mungkin pikirannya macam-macam. Wah ya, bisa jadi orang yang renang di sini dalam keadaan ruwet pikirannya. Jadi teman-teman semua, ini bukan tentang keadaan yang menjadi syarat, tetapi kita sendiri yang memutuskan kita mau bebas nggak dari kungkungan waktu, bebas dari kungkungan finansial, bebas dari kungkungan pikiran. Ya semuanya ada ilmunya ya. Kalau misalkan kita bagaimana supaya tidak terpenjara oleh pikiran, ya kita berlatih ilmu tentang pikiran. Kalau kita ingin memahami bagaimana bebas waktu, bebas finansial, ya harus belajar ilmu finansial. Intinya kalau saya bilang bahwa pada umumnya orang mengatakan bahwa uang itu adalah fondasi paling dasar untuk bisa bebas finansial dan bebas waktu, itu tidak sepenuhnya. Memang betul ada kontribusi, tetapi Anda nanti akan bisa memahami bahwa kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, banyak di antara mereka bukan kekurangan uang. Itulah sebabnya kenapa yang menarik adalah orang-orang yang kekurangan uang tertarik training-training yang berbau bagaimana mendatangkan uang, sementara orang-orang yang kelebihan uang, mereka mencari training-training tentang kebahagiaan. Kita mencari sesuatu yang orang sudah miliki, sementara orang mencari lagi sesuatu yang sudah kita miliki. Ini kan jadi kebalik-balik. Ya begitulah. Yang jelas teman-teman semua, apapun yang ada saat ini yang teman-teman miliki, syukuri. Karena kadang saya jadi ingat kata-katanya guru saya Pak Gede Prame, jiwa-jiwa yang menderita itu selalu meninggikan hal-hal yang belum dimiliki dan merendahkan hal-hal yang sudah dimiliki. Selamat mensyukuri hari ini, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.